Kira dikit aja tapi ya. Dikit apa? Halo Sobat Kreatif, balik lagi di channel Agustiana. Masih bersama saya, Made Oplas, manusia dengan operasi plastik. Kita di acara podcastan. Iya, di episode ke-8 kali ini ya, kita akan bahas sesuatu yang sangat spesial ya, bersama bintang tamu yang jadi bisa gagal fokus ini ya. Gagal fokus kalau lihat si dia ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang mama muda antara karir dan ibu rumah tangga. Kita sudah kedatangan Kadek Citrayani Dewi. Halo Dek. Halo. Ya, ini ngomong-ngomong apa kabar nih di musim pandemi ini di rumah saja? Apa sudah work from office sudah kembali new normal? Aku udah belum normal sih belum, tapi tetap ke kantor, tetap kerja karena aku kan sebagai pengajar. Jadi kerja di mana nih? Di LPK Lintas Negeri di Singaraja. Berarti waktu pandemi sampai sekarang tetap bekerja ya? Tetap bekerja. Kalau siswanya gimana? Kalau siswanya diliburkan karena itu kan memang dari pemerintah, memang dari aturan pemerintah yang menyuruh liburkan siswa. Oh gitu ya. Jadi siswa kami juga libur. Ikut himbauan pemerintah juga, tapi pengajarnya tetap harus buat administrasi mengajar. Iya ya, karena pekerjaan tetap ada, kayak nyusun administrasi, program-program pelatihannya dan ngajar online juga tetap. Ngajar online ya. Ngomong-ngomong gimana si kembar nih? Anaknya kembar ini Kadek Citra ini kabarnya. Anaknya kembar, gimana kabar anak? Ya sebenarnya baik-baik saja. Dia pura-pura sih kenal jadinya ya. Made Oplas pura-pura sih kenal. Padahal ini istri saya ini sebenarnya ya. Gimana nih kabar si kembar? Ini settingan banget. Baik saja, mereka sehat dan lagi nakal-nakalnya, lagi proaktif banget mereka. Aduh ya begitulah. Intinya mereka sehat. Sudah berapa tahun nih si kembar ini? Umurnya mau 2,5. Namanya siapa sih mereka? Yang pertama Gede Subrata, biasa dipanggilnya Tata. Yang kedua itu Made Sujana, biasa dipanggilnya Nana. Itu memang panggilan dari kecil sih. Berarti kamu bahagia sekali nih punya anak nih kembar nih ya. Gimana pengalamannya punya anak kembar nih? Bukan bahagia sekali, tapi bahagia berkali-kali. Jadi bahagia itu di luar batas. Gimana rasanya punya anak kembar nih? Awalnya ya kaget, nggak percaya karena kan dari pihak suami itu nggak ada keturunan kembar. Oh suaminya nggak ada? Nggak ada sih, katanya dulu ada, tapi itu dulu banget gitu. Tapi dari Kadek sendiri ada? Kalau dari saya sih, kalau dari aku kakek punya saudara kembar. Dari kakekku itu punya saudara kembar, cuma dari suami itu nggak ada. Jadi awalnya agak kaget kok kembar, tapi ya ternyata orang-orang sekitar tuh benar-benar mensupport. Oh enak ya dapat anak kembar, kayak mereka tuh senang, yang lebih senang dari aku gitu. Dan aku baru menyadari ternyata punya anak kembar itu anugerah yang sangat diberikan banyak orang. Iya betul sekali ya. Siapa sih yang nggak bahagia sekali berkali-kali jika dikasih anak kembar? Pasti bahagia sekali. Ini ngomong-ngomong hari ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat kontroversial bisa dibilang juga, karena mama muda itu kadang konotasinya negatif. Tapi hari ini Made Oplas akan membahas tentang mama muda antara karir dan ibu rumah tangga. Ngomong-ngomong Kadek Citra ini, Dek Citra aja ya panggilan. Okay. Dek Citra nikah usia berapa sih? Punya anak di usia berapa sih? Nikahnya itu mau ke 23. Udah jalan mau 23 itu. Karena aku kan lahirnya Januari, terus nikahnya itu September, jadi mau on the way ke 23. 23 udah nikah, kemudian 24 sudah punya anak. Ya. Sekarang anaknya berarti umur dua setengah lah ya. Wah, berarti ceritanya panjang lah itu kalau diceritain mah. Nikah muda 23 ya. Menurut Kadek ini apa sih definisi mama muda versinya Dek Citra? Kalau menurut aku ya, karena aku sering dengar juga sih yang mama-mama muda itu
entah denger di TikTok, cari di internet tuh kayak dikonotasikan yang negatif gitu, mama-mama muda yang aduhai, yang suka menggoda tuh, padahal enggak. Buktinya aku kan enggak menggoda, aku kan enggak menggoda gitu. Jadi menurut aku mama muda tuh ya cewek-cewek yang umurnya masih muda tapi udah nikah, udah jadi mama gitu, maksudnya udah jadi mama, udah punya anak tapi umurnya masih muda gitu. Kayak aku udah contohnya, yang nggak selalu dikonotasikan negatif sih. Ada juga yang umurnya udah 30-an bisa dibilang mama muda karena jiwanya masih muda, masih muda lah gitu. Berarti cewek-cewek yang nikah muda punya anak bisa muda berarti gitu ya. Bisa ya. Menurut aku ya, terserah kalau menurut yang lain. Gimana sih perasaannya nikah muda? Emang pengen nikah muda apa gimana ini? Target nikah muda sih nggak ada, dulu nggak ada. Dipaksa dah pasti sama pacarnya dulu ya. Bukan dipaksa, karena mengingat umur pacarku dulu itu udah on the way ke 30. Oh, 27 lah. Kalah ini. Kan on the way ke 30. Oh iya. 27 umurnya. Jadi biasanya cowok-cowok itu kan 27 28 harus sudah punya istri, harus udah ada target nikah lah gitu. Dan kebetulan aku juga udah kerja, udah ada tabungan juga, calon suami dulu pacarnya juga udah mapan lah, udah kerja dan keluarga siap untuk mendapatkan menantu gitu. Jadi udah nggak ada apa lagi ditunggu gitu kan. Jadi ya udah nikah, nggak ada masalah. Dan kebetulan keluargaku juga setuju banget, keluarga suami apalagi setuju banget karena kita emang dari keluarga baik-baik. Terus obrolan nyambung, silaturahmi sering, bahkan sebelum pacaran pun udah sering silaturahmi. Emang suaminya dari mana sih? Pacar 5 langkah dulu. Apa itu? Oh, 5 langkah dekat berarti ya? Deket banget, ke jalan kaki aja nyampe. Saudara berarti ya? Kalau dicari asal muasalnya sebenarnya saudara. Oh, pantesan ini dikasih nikah muda ini karena saudara yang mampir. Ya, jadi pasti aman gitu. Ketimbang nikah yang kalau pacarnya mungkin dari jauh, maksudnya alamatnya jauh, mungkin jangan dulu nikah karena kan abis nikah susah ketemu orang tuanya. Nanti sekarang cuma bilang tetangga, iya jalan kaki aja nyampe. Jadi kalau udah nikah masih bisa ketemu selalu sama orang tua. Gimana, seru nggak nikah dekat gitu? Seru lah, karena abis nikah tuh pasti kan masih kangen sama saudara-saudara, kangen sama orang tua. Gak perlu jauh-jauh pula. Iya, jadi tinggal jalan kaki aja udah nyampe. Misalnya kangen masakan mama nih, kangen masakan mama kandung gitu. Udah tinggal jalan kaki aja nyampe dan gitu. Gak perlu jauh-jauh pakai mobil gitu, nggak perlu. Berarti ini bagus juga sih. Jadi omong-omong nih, berarti waktu tamat kuliah kerja dulu baru nikah. Berarti dari awal kerja di lintas negeri di sini apa gimana? Sebelumnya kerja di mana? Pernah kerja dulu di travel. Tamat kuliah itu kan aku 2016 ya. Umur berapa? Kuliah umur 21 ya? 21 ya? 2016 pokoknya. 21 ya. 21 udah tamat kuliah, yang aku harus nggak molor lah kuliah itu pas 4 tahun, jadi udah tamat. Terus kebetulan juga Agustus wisuda, November itu langsung mulai kerja di travel di Denpasar. Oh, di Kuta, bukan di lintas negeri yang sekarang? Belum. Jadi kerja di Kuta dulu selama kurang lebih hampir 2 tahun. Oh, berarti basicnya Dek Citra ini bahasa Jepang ya? Iya, memang jurusannya bahasa Jepang. Oh, jurusan bahasa Jepang ya? Iya. Apa berarti udah pernah ke Jepang nih berarti ya? Belum. Oh, belum pernah. Karena banyak halangan, itu banyak banget alasan-alasan yang membuatku tidak jadi ke Jepang, nggak jadi ke Jepang. Dulu waktu kuliah memang ada sih yang namanya beasiswa, bukan beasiswa, pertukaran belajar. Ya, sejenis pertukaran belajar, bukan beasiswa, itu udah pertukaran belajar, tapi dicarinya cuma 1 orang, dan itu nggak mungkin aku dong, karena aku bukan termasuk mahasiswa yang pintar banget gitu. Maksudnya masih ada yang lebih pintar dari aku dan dia yang terpilih. Teman yang ke Jepang. Sebenarnya ada beberapa teman yang udah ke Jepang dan itu yang orang-orang yang pilihan banget gitu. Jadi belum pernah ke Jepang. Belum pernah. Nyesel nggak nikah muda nih karena aku ya pengen kerja kan? Ada penyesalan nggak nikah muda? Nyesel sih enggak, karena kan artinya kan nggak bisa ke Jepang gitu karena nikah muda gitu.
belum tentu nggak bisa kan, setelah nikah pun masih bisa ke Jepang. Mas apalagi sekarang masih kerja, jadi ngumpulin duit dulu lah buat ke Jepang. Cuma yang disayangkan adalah waktu kalau kuliah kan dibiayai kan, kalau ke Jepang ada semua ditanggung, tapi aku nggak bisa mendapatkan kesempatan itu. Terus setelah tamat kuliah ternyata langsung kerja di Histor Travel di Kuta, itu pun juga nggak ada kesempatan ke Jepang karena yang dipilih untuk ke Jepang itu adalah senior yang udah lama kerja, dan aku baru aja kerja di situ, nggak mungkin langsung ke Jepang. Terus habis itu nikah juga nggak mungkin langsung ninggalin suami ke Jepang. Jadi banyak alasan aku belum bisa ke Jepang, tapi pasti akan ke Jepang. Ya, sekarang ya one day ya kalau ada kesempatan pasti bisa ke Jepang ya. Ini kan lagi viral nih ya, istilah mama muda, apalagi mama muda memang menggoda gitu ya. Jadi, tapi kita kesampingkan dulu konotasi negatifnya, karena Made Oflas itu mendengar kata mama muda itu pasti pandangannya tentang antara karir dan juga ibu rumah tangga ya. Jadi bukan negatifnya pasti. Makanya hari ini kita tanya ya, gimana sih cara menyeimbangkan antara karir dan mama muda. Dari karya ini, dilema nggak antara karir dan ibu rumah tangga menjadi mama muda? Tidak setiap hari sih. Kadang-kadang itu memang agak melelahkan, bukan dilema, maksudnya dilema juga. Ya, apa namanya? Sulit nggak menyeimbangkan antara karir dan ibu rumah tangga di usia muda? Memang sulit, karena aku kan belum ada, karena masih muda, karena nikah muda, jadi belum ada pengalaman jadi ibu rumah tangga. Kan semua pasti ngalamin itu. Dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, artinya kerjaan di rumah itu juga banyak, sedangkan aku harus kerja lagi untuk meniti karir kan, berangkat kerja ke kantor, terus sebagai ibu rumah tangga juga beda, emang agak keteteran sih sedikit. Oh gitu ya. Berarti bagaimana cara mengaturnya ini? Energinya biar bisa memberikan perhatian antara pekerjaan dan rumah tangga. Kalau caranya ya, apalagi punya anak kembar, pasti capek gak dia? Belum lagi kerjaan, rumah tangga, punya anak, melayani suami, bagaimana nih mengatur emosinya, moodnya gitu menjadi mama muda yang dilema antara karir dan juga ibu rumah tangga. Iya, jujur aja sih memang aku sendiri karena sifatku agak cepat emosi gitu kan, memang susah untuk mengatur emosi biar nggak cepat marah, apalagi capek pulang kerja terus rumah berantakan sama anak-anak, itu emang susah kalau aku pribadi. Tapi aku masih bersyukur ya karena dibantu sama mertua. Pagi-pagi itu aku cuma ngurusin sarapan anak-anak sama sarapan suami. Tapi masak juga nggak? Apa bantu masak mertua? Yang masak tuh mertua, itu ya syukur dibantu mertua, ibu mertuaku yang masak untuk keluarga besar. Tapi tetap bantu lagi juga. Iya, bantu kalau ada waktu gitu. Kalau misalnya anak-anak kan kadang nggak ada yang, suami kan udah berangkat kerja, anak-anak nggak ada yang jagain, jadi aku jagain anak-anak dulu baru bantu masak. Atau kalau anak-anak udah ada yang jagain, udah aku bantuin masak ibu mertua. Tapi memang kadang merasa nggak enak gitu kan. Sebenarnya itu kan kerjaanku sebagai istri yang harus masak, cuma kata ibu mertua nggak apa-apa karena ibu mertua juga sebagai ibu rumah tangga, artinya nggak ada kerjaan, nggak ada tuntutan kerja kantor, jadi dia masih punya banyak waktu untuk masak. Ya syukur masih energi lagi mertuanya ya. Ya masih sehat, masih sehat. Terus cara yang harus sih gitu, harus bangun pagi-pagi. Jam berapa sih bangun untuk mama muda atau seorang ibu rumah tangga biasanya pada itu? Kalau dulu waktu sebelum pandemi corona ini aku bangunnya jam 4 karena harus nyari air, karena di rumah itu air cepat bahasa Indonesia cepat hilang. Itu ya itu tanya jam-jam caranya kan nggak lancar, jadi harus bangun pagi-pagi jam 4 buat cari air, habis itu rendam beras buat masak nasi, kemudian balik tidur lagi. Kalau masih ada waktu udah jam 5 itu udah mulai masak nasi, buatin air hangat buat bapak mertua, kan dia harus mandinya pakai air hangat, bikin air hangat terus menanak nasi. Nah terus udah sampai pagi tuh suami bangun
sarapan buat suami, anak-anak bangun bikinin susu, bikinin ya segala macam tuh lah, sampai bantu mertua masak. Jam berapa sih masuk kantor kerja? Biasanya sih jam 8 berangkat. Oh berarti masih bisa bantu. Itu dulu ya sebelum pandemi. Karena kan dulu siswa masih ada, jadi memang harus terjadwalin banget gitu, jam sekian harus ini. Nah sekarang kan karena siswanya libur, ngajarnya juga online, jadi aku kadang jam 8:30 berangkat, dan ini nggak buru-buru banget gitu, dan bangunnya juga bisa jam 5. Kalau di tempat kerja sulit nggak kerjanya? Kalau di tempat kerja, kalau baru-baru kerja tuh memang sulit karena kan belum tahu kerjaannya apa. Karena dulu kan kerja di travel, sekarang kan kerjanya ngajar kan beda gitu. Dan ngajarnya pun bukan ngajar siswa SMA yang biasanya, melainkan ngajar orang-orang, bukan siswa ini, orang-orang bahkan yang udah tua pun kita ajar. Karena mereka mau berangkat ke Jepang gitu, ngajarnya tuh pelatihan. Jadi kita kalau SMA kan ngajar orang yang lebih pendek, lebih muda dari kita. Nah kalau di sini tuh banyak siswa yang umurnya lebih tua dari aku, jadi aku kesulitannya itu mengajar orang yang lebih tua. Jadi cara kita ngomong harus lebih sopan, dan administrasinya juga beda dari guru-guru di sekolah gitu, memang beda. Emang LPK lintas negeri itu apa sih tuh? Sama dia kelas nggak tahu. Itu kayak lembaga pelatihan kerja yang mengirim siswa-siswa untuk kerja di Jepang. Berarti dilatih di sini? Iya, jadi walaupun sudah bisa bahasa Jepang, walaupun belum bisa bahasa Jepang, tetap dilatih dari awal, dari nol, dari huruf. Karena walaupun udah bisa bahasa Jepang pun kadang lupa. Karena dulu ada mahasiswa, dia udah mahasiswa bahasa Jepang sih, terus daftar di sini, kita tetap ajar dari nol karena mereka yang terbukti ada beberapa materi yang dia lupa gitu, udah lupa karena saking lamanya nggak belajar bahasa Jepang. Dan mereka diajar dari nol, terus ketika ada kesempatan untuk interview kita ikutkan, tapi dengan catatan bahasanya udah mampu untuk ikut interview. Kita ikutkan, kalau lolos pasti harus lancar dibuatin paspor, visa, udah terbang ke Jepang dan bekerja. Lumayan dari ini berapa pelatihannya, berapa bulan sih? Kalau ya, ini siapa tahu nih ya teman-teman di rumah itu boleh tamat SMA, harus tamat SMA minimal SMA. Kalau umur sampai berapa? Umur minimal 18 lah. Maksimalnya 34 karena berangkatnya itu kan kurang lebih 35, kalau 34 daftar kurang lebih 35. Oh berarti tidak hanya yang tamat SMA aja yang bisa belajar di sini ya? Ya bebas, bukan bebas sih, minimal SMA, maksimalnya umur 34. Wah berarti teman-teman yang pengen kerja ke Jepang bisa latihan berapa bulan Pak di sini? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan diajari bahasa Jepang, budaya Jepang. Kalau udah pasti wawancara lolos berarti berangkat ke Jepang. Iya. Wah. Mahal nggak bayar di sini? Enggak juga sih. Banyak yang bilang kalau di sini paling murah deh, paling murah. LPK lintas negeri. Iya. Paling murah, dan kalau saya sih kerjanya yang di cabang Singaraja. Cabang Singaraja banyak sih cabangnya. Di Bandung ada, pusatnya tuh di Jembrane. Terus ada juga owner kami yang tinggal di Jepang. Itu memang dia khusus menghandle siswa-siswa kita yang sudah ada di Jepang, sudah kerja di Jepang. Jadi kalau ada apa-apa, ada kesalahan dalam pekerjaan atau pokoknya ada apa-apa tuh pasti ngubunginnya ke owner kami yang iya. Berarti kerjaannya banyak sekali nih Kak Citra Area di rumah sudah memasak. Nyuci juga nggak? Nyuci pastilah. Nyuci, tak kira kan mama muda yang berkarir. Karena nggak ada mesin cuci. Laundry aja ya, berarti nyuci juga ya? Kalau laundry tuh nggak puas karena nodanya masih ada. Jadi kalau apalagi spray kasur itu harus dicuci pakai tangan karena anak-anak kan ya suka pipis kompol nggak sengaja gitu kan di kasur, jadi harus disikat banget. Wah luar biasa sekali, ini pasti suaminya beruntung sekali nih dapatin Citra ini ya, karena ya Made Oplas itu perhatikan bukan semuanya sih, beberapa ibu-ibu rumah tangga yang masih muda itu pasti apalagi yang bekerja ini cuciannya bawa ke laundry aja, ini malah kebalik, nggak puas kalau ke laundry dia cuci sendiri lah dia. Iya. Wah keren sekali ya, salut buat Citra ini. Ini balik lagi ke mama muda nih. Menurut pandanganmu ini kan banyak orang yang memplesetkan mama muda
lebih menggoda. Yang mau Madiopras tanyakan, memang Madiopras juga heran ya, kenapa cewek-cewek atau wanita-wanita muda yang sudah menikah di usia muda, setelah menikah itu pancaran aura cantiknya lebih besar lagi dibandingkan dia sewaktu masih lajang. Seperti Kak Citra ini kalau nggak tahu dia sudah nikah mungkin dikira belum nikah ini. Gimana pandangan Citra nih? Wanita muda yang sudah nikah cantiknya lebih besar lagi. Nggak tahu ya, itu kan pendapat subjektif orang aja, jadi nggak tahu. Kalau menurut aku muka aku sama aja sih. Tapi pernah ada cerita lucu dulu Gimana? waktu kerja di travel di Kuta dulu, kan aku dapat tugasnya di cabang Lipo Mall kan, mungkin teman-teman tahu Lipo Mall itu terkenal banget. Itu padahal aku lagi hamil, cuma aku nggak pakai baju kerja karena hamil kan, aku pakai baju hamil lah. Cuma tempat kerja itu ada standing meja yang nutupin perut. Mungkin nggak lihat kelihatannya ada tamu Jepang 4 orang cowok-cowok. Itu mereka kayak kasih kode-kode gitu. Mereka booking ada ya, kan aku kayak jualan gitu kan di travel, jualan spa, tour travel dan sebagainya banyak di situ. Terus mereka booking salah satu tournya sambil itu dah ngomong kayak minta minta kenalan lebih jauh. Cuma ya aku nggak berani bilang kalau aku lagi hamil karena aku takutnya mereka nggak jadi dikira belum nikah gitu ya. Ya gitu dah. Aku takutnya mereka nggak jadi booking, jadinya ya aku kasih nomor line, terus akhirnya mereka jadi pesan tour. Temanku yang driver terus dia menitip pesan ke drivernya. Titip salamnya buat itu staffnya cantik banget gitu. Ya kok terbang. Ini Madiopras juga agak gagal fokus nih kalau lihat Citra ini ya, kayak belum nikah ya, apalagi ini masih muda sekali. Ini anaknya udah 2 loh, kembar nih, nggak kelihatan ya. Ini orangnya terpancar sekali ya. Percaya nggak nih dek, kalau wanita muda yang sudah nikah itu auranya lebih terpancar ya? Baik, percaya karena teman-teman aku yang udah nikah, contohnya yang teman kerja sekarang ya, dia pas udah nikah, kita kenalnya sih dia emang udah nikah dan bahkan udah hamil, itu makin cantik aku bandingin sama foto-foto dia yang dulu. Jadi udah dia dulu agak lupus, belum terawat mungkin karena bawaan. Ya. Jadi kalau ngomongin mama muda nih, kira-kira Dek Citra ini siapa nih fans atau idolanya mama muda nih, artis atau siapa nih? Ada idola nggak? Ya, wanita muda kemudian nikah di usia muda yang jadi wanita lah atau fans lah. Kalau dulu sih dulu sampai sekarang sih ya ada 2. Siapa itu? Yang pertama tuh BCL, Bunga Citra Lestari ya. Namanya salah dong. Oh, Citra tapi juga. mukanya beda cantikan dia. Itu pertama ya aku nggak tahu ya dia nikahnya di umur berapa. Memang dari dia sebelum nikah juga aku udah ngefans sama dia karena dia tuh penyanyi yang cantik dan hebat lah pokoknya. Terus dia nikah dan aku tahunya dia nikahnya muda gitu, mukanya soalnya masih muda banget. Sampai sekarang pun anaknya udah gede. Umur berapa ya? Udah gede banget pokoknya anaknya si Noah itu. Dia masih dandannya tuh masih muda aja gitu, mukanya masih fresh, masih muda. Dan dia kalau diikat biasa di polos itu kayak kasih anak ABG gitu. Jadi aku ngefansnya sama cara dia rawat dirinya, cara dia show ke publik itu loh, cara dia tampil itu benar-benar natural tapi kelihatan masih muda gitu. Mungkin orang-orang yang nggak tahu ya karirnya juga cemerlang. Iya, karirnya cemerlang banget. Sampai sekarang jadi juri Indonesia Idol, pokoknya jadi karirnya itu cemerlang banget. Idola, fans berat lah ya. Pokoknya idola. Oke. Terus yang kedua itu sih ini siapa? Istrinya siapa namanya? Usi atau Usi Sulistiawati. Ya, istrinya Alika. Pratama. Janda atau janda? Janda ya. Oh janda. Artinya janda, kemudian kayaknya si Alika itu nikahnya di Citra. Berarti bukan nikah muda berarti. Oh kalau itu aku nggak tahu, yang jandanya itu aku nggak tahu. Tapi masih muda itu usia. Itu Madiopras juga ngerti sama Dia masih jiwanya itu masih muda lah. Padahal anaknya
Ada yang udah 4 banyak. Udah 4. Kata suaminya gini, kamu tugasnya ngasuhan aja, ya cari uang aku. Karena aku ngefans sama Andika Pratama. Kalau suamimu gitu nggak? Kalau suami aku gitu juga sih. Jadi maksudnya dia nggak nyuruh punya anak banyak-banyak. Dia tuh yang sama-sama persamaan dia sama Andika Pratama tuh cari uangnya gitu. Kan Andika Pratama gitu. Siang malam dia nge-host terus cari apa namanya? Pokoknya cari kerjaan sampingan itu sering gitu. Suamiku juga. Oh, berarti ya suaminya keren juga ya. Keren Kira-kira masih pengen ke Jepang nggak nih Wande? Pengen ke Jepang nggak? Walaupun sudah nikah, melanjutkan cita-cita yang tertunda. Masih, kalau keinginan tuh masih banget pengen ke Jepang. Apa sih yang kamu cari ke Jepang sih? Pengalaman lah, karena kan kalau nggak dapet ke Jepang, gimana kita nerangin Jepang ke orang lain? Oh iya, dia kan ngajar tuh siswa Iya, yang ke Jepang. sementara ini aku mengadopsi pengalaman-pengalaman orang yang aku wawancara gitu, misalnya teman aku, terus dosen-dosenku dulu, tuh aku tanya-tanya mereka gimana sih Jepang. Nah, yang ilmu yang aku dapatin itu yang aku lontarkan ke anak-anak. Cuma aku kan jadinya belum merasakan pengalaman yang mereka ceritakan gitu. Masih tetap ingin ke Jepang. Cuma tunggu waktunya aja sih. Sekarang ini masih ngumpulin uang, masih cari waktu yang tepat juga. Karena anak-anak masih kecil, kasihan ditinggal masih pandemi juga ya soalnya. Masih corona juga, tapi di Jepang itu corona nggak terlalu gini. Kalau Jepang sih bagus ininya ya. Karena ya tim medisnya di situ tuh banyak, jadi nggak sampai keteteran tentang corona kalau di Jepang. Selain pengen ke Jepang, cita-cita yang tertunda ya karena kan banyak ya. Ini wanita-wanita muda yang nikah muda itu pasti ada cita-cita yang belum tercapai dan bisa dilanjutkan ketika sudah menikah. Selain ke Jepang, apa sih cita-citanya yang belum tercapai? Apa ya? Kalau dulu soalnya waktu kecil tuh cita-citanya jadi guru. Terus sekarang udah jadi guru, cuma belum PNS. Oh, PNS. Pengennya sih PNS kayak bapakku, kayak bapak kandungku itu kan PNS dia. Jadi apa ya? Dulu sempat sih, tapi nggak serius. Sempat pengen jadi pramugari, tapi nggak serius. Oh, pramugari. Ini kalau kayak Citra jadi pramugari cocok ya karena tinggi, cantik ya. Karena gini ya, itu dulu tuh aku disupport sama teman-teman. Karena aku tuh dulu tinggi. Jadi teman-teman, Citra cocok nih di poluan jadi pramugari, pokoknya kerjaan yang tinggi-tinggi lagi. Cuma kalau poluan aku enggak banget karena polisi di mata aku tuh serem gitu. Serem ya. Polisi tuh serem. Tapi kan bagus kalau Citra ini dari poluan kan jadi nggak serem. Enggak, aku nggak tegas seremnya. Artinya aku nggak segalak polisi di jalanan gitu. Jadi kalau ada yang melanggar misalnya, aku paling nggak bisa aku bilang gitu. Kalau pramugari kan ya apa namanya selalu lembut lah, anggun gitu ya, gitu-gitu aku suka. Tapi itu nggak serius karena maksudnya aku nggak serius pengen jadi pramugari karena ternyata aku punya kekurangan, jadi aku nggak bisa. Kalau buat teman-teman nih ya, jadi Jessica coba kasih motivasi buat mama-mama muda di manapun mereka berada, biar tetap tak kuat dan sabar untuk menjalani karir dan juga hidup rumah tangga. Kasih motivasi. Apa namanya? Karena aku bukan motivator, jadi kalau motivasiku kurang memotivasi, tolong dimaafkan. Jadi ini motivasi untuk teman-teman yang apa tadi? Mama muda sambil bekerja. Yang jadi mama muda dulu deh ya, yang jadi mama muda tapi belum kerja. Maksudnya ibu rumah tangga, mama muda yang ibu rumah tangga. Jadi motivasiku adalah jangan pernah merasa terkucilkan ketika kamu tidak kerja, karena ibu rumah tangga itu juga kerja loh. Di rumah juga banyak kerjaan kan, masakin suami, nyiapin sarapan buat suami, melayani suami, terus nyuci, nyapu, itu juga kerjaan. Walaupun bahkan lebih sibuk dari yang bekerja. Iya, walaupun nggak digaji tapi itu juga kerja gitu. Kerjaan yang lulus ikhlas pastinya kan. Itu kalau ibu rumah tangga. Jadi kalau saya terkucilkan, tetap semangat menjalani kegiatan ibu rumah tangga. Ngasuh anak juga. Iya, ngasuh anak tuh pasti tuh harus sabar. Bisanya ngasih tahu, harus sabar ngasuh anak. Terus untuk mama muda yang meniti karir kayak aku,
yang masih kerja, sambil kerja sambil kerja pun jangan sampai lupa dengan kerja di rumah gitu. Walaupun pulang kerja pun tetap kerja lagi di rumah, maksudnya ya kayak nyapu itu kan kerja juga kan, nyapu halaman, nyapu rumah itu tetap. Dan jangan lupa juga ngasuh anak-anak, melayani suami juga harus, maksudnya melayani suami itu tidak nyiapin sarapan itu, kalau bisa sesibuk apapun kerjaan di kantor maupun di tempat kerja, usahakanlah siapin sarapan buat suami, karena kan tidak semua suami itu bisa nyiapin sarapannya sendiri gitu. Kasihan kan punya istri gak ada yang nyiapin sarapan. Iya itu aja. Wah luar biasa sekali nih Dek Citra ya, jadi motivasinya luar biasa ya. Ini Made Oklas salut sama Dek Citra ya di Dewi ini karena masih muda, umur sekarang berapa? 25, umur 25 masih muda juga ya, di usia muda yang punya anak kembar. Kebayang kan punya anak kembar, rempongnya minta ampun, harus melayani suami, ngurus anak-anak, bantu mertua, kemudian menyelesaikan kerjaan rumah, ditambah lagi bekerja, jadi harus kita apresiasi. Yang Made Oklas paling bangga dengan wanita-wanita seperti ini ya, jadi bertanggung jawab lah ya, meskipun bekerja tapi tetap bertanggung jawab terhadap kerjaan rumah tangganya ya. Ini sekarang kayaknya seru nih kalau nih Dek Citra mumpung bisa bahasa Jepang, kasih statement atau motivasi berbahasa Jepang nih ya. Apapun juga boleh ya. Ini nih siapa tahu ya di antara kalian siswa-siswa yang baru tamat SMA, SMK atau yang di umurnya di bawah 35 yang pengen ke Jepang, promosi sekalian promosi di sini ya. Buat kalian yang pengen ke Jepang, jengah untuk sukses, bingung kemana mau belajar bahasa Jepang, caranya gimana? Sekarang di sini nih ya, Citra Sensei akan memberikan promosi tempat kerjanya bahasa Jepang, nanti ditranslate juga. Silakan. Yang terakhir siapa? Kamu juga. Apa ya? Oke deh. Dikit aja tapi ya. Dikit apa? Pidato bukan pidato sih di sini. Hai minasan, konnichiwa. Ja, minasan, moshi Nihon itta katara, Nihon hataraitara ここに勉強しましょう。一緒に頑張りましょう。ここに勉強して、頑張ってください。 Artinya apa? Pokoknya intinya itu kalau misalnya kalian mau kerja di Jepang, mau pergi ke Jepang, mau kerja di Jepang, ayo belajar di sini. Kita sama-sama semangat untuk belajar di sini. Ya, di mana di tempat kerjanya apa namanya? LPK Lintas Negeri Singaraja. Di alamannya di mana nih? Di Jalan Ngurah Rai, sebelah Klendes. Di Ngurah Rai kan ada Klendes, nempel banget sama Klendes. Kalau teman-teman pengen tahu bisa menghubungi nomor HP LPK. Nomor WA saya. Di mana? 085 739 323 902. Iya, ingat tanya-tanya tentang LPK, jangan yang lain-lain ya. Oke Dek Citra, terima kasih sekali ya sudah hadir di acara podcastannya Made Oklas ya. Semoga anaknya selalu sehat, kemudian karirnya juga bisa ke Jepang untuk mencari pengalaman, akur sama mertua dan juga suami ya. Semoga Made Oklas juga selalu sehat. Ya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton podcastan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi buat mama-mama muda di sana, jadilah mama muda yang tangguh, kemudian bertanggung jawab terhadap pekerjaan karirnya dan juga pekerjaan rumah tangganya, dan jadilah mama muda yang bukan menggoda ya. Jadi jangan sampai kalian dicap Mahmud mama muda yang suka menggoda, itu paling jelek sekali. Jadilah mama muda yang sukses ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan Aston Carlo, Made Oklas dan juga channel Agus Jana terus mengedukasi kalian di acara-acara yang kita undang. Dadah.